Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, Happy Valentine ya. Hari ini kita merayakan hal yang istimewa. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur di mana hari ini Tuhan kami boleh kembali beribadah. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan. Kami boleh bersama-sama Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu, memuji, menyembah Engkau, dan saat ini kami mau mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua, anak-anak-Mu di youth gereja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sepanjang bulan ini gereja kita RBK atau youth khususnya akan membahas tentang ada apa dengan cinta. Nah, hari ini hari istimewa buat banyak orang, hari Valentine ya. Nah, kira-kira siapa yang punya rencana habis kebaktian ini mau pergi sama si doi? Nah, ya. Boleh, tapi jangan lupa ya perhatikan protokol kesehatan. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak dan sebagainya. Adik-adik, biasanya di hari Valentine ini remaja atau pemuda fokus kepada apa? Memberi coklat, memberi bunga atau istilahnya sekarang hampers ya kepada orang-orang yang menjadi pacarnya atau orang-orang yang lagi di PDKT. Nah, tentu tidak salah, tetapi seringkali kita lupa bahwa ada orang-orang lain yang juga layak mendapatkan perhatian dan kasih kita. Nah, buat adik-adik yang belum punya pacar atau belum punya orang-orang yang lagi di PDKT, kamu bisa memberikan sesuatu kepada siapa? Kepada orang tua kita misalnya, kepada kakak atau adik kita, kepada orang-orang yang berjasa kepada pertumbuhan rohani kita. Misalnya pembina atau pembimbing rohani kita dan sebagainya. Nah, secara khusus di hari kasih sayang ini kita akan membahas satu tema tentang sweet home. Di mana mungkin di sini kita akan melihat kira-kira apa peran anak-anak remaja ya dalam membawa kebahagiaan bagi keluarga mereka. Sehingga rumah kita atau tempat di mana kita tinggal itu menjadi seperti tema ini, menjadi rumah yang sweet home. Nah, mungkin ada di antara adik-adik bertanya begini, gimana mungkin anak saya masih remaja, apa yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kasih di dalam keluarga? Bukankah itu peran orang tua seharusnya? Nah, adik-adik memang benar ya bahwa orang tualah yang seharusnya memulai, orang tualah yang seharusnya membangun suasana saling mengasihi di dalam keluarga. Namun, ya Om akan ajak kita lihat sekarang ya di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Di situ dikatakan begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam kasihmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, adik-adik, ayat ini memang berbicara tentang pelayanan Timotius yang dinasehati oleh Rasul Paulus ini. Tetapi Om percaya bahwa ayat ini juga relevan buat kehidupan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu biarlah kita jangan dianggap rendah. Karena apa? Karena kita anak-anak yang mungkin relatif masih muda tetap bisa menjadi teladan di dalam perbuatan kita, di dalam perkataan kita, dan khususnya di sini dikatakan di dalam kasih kita. Jadi walaupun adik-adik masih remaja, biarlah engkau bisa menjadi teladan bagi keluargamu dalam hal kasih ini. Nah, berbicara tentang membawa suasana sweet home di dalam rumah tangga, di dalam keluargamu.
Maka akan menyampaikan beberapa prinsip utama yang akan kita pelajari hari ini. Ya, bagaimana kita sebagai anak-anak remaja dapat menyatakan kasih, dapat membangkitkan kasih di dalam keluarga kita. Nah, pertama-tama, prinsip yang pertama kita akan lihat di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-12. Di situ dikatakan begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat ini mengajarkan kepada kita apa adik-adik? Yaitu bagaimana kita ingin orang lain perbuat kepada kita. Bagaimana kita ingin orang lain memperlakukan kita. Firman Tuhan bilang, kamu perbuat lebih dulu kepada mereka. Nah, di dalam konteks hubungan keluarga, ini merupakan prinsip yang utama dalam membangun kebahagiaan atau membangun kasih di dalam keluarga tersebut. Adik-adik, apa yang kamu inginkan dari orang tuamu? Mungkin kamu berkata, ya saya pengen dapat kasih sayang, ya. Kalau boleh dapat mobil, itu jangan ya. Ya kalau belum cukup umur, ya mungkin nggak akan dikasih sama orang tua kamu, walaupun orang tua kamu mampu. Tetapi yang seringkali diperlukan oleh anak-anak remaja dari orang tua mereka itu apa? Ya, kasih sayang, perhatian, waktu kebersamaan, dan sebagainya. Nah, adik-adik, ayat ini bilang, apa yang kamu kehendaki untuk orang lain lakukan kepadamu, hendaklah kamu lakukan terlebih dulu. Artinya apa? Kalau kamu menginginkan kasih sayang dari orang tuamu, dari orang-orang di sekitarmu, biarlah kamu yang mulai pertama-tama berinisiatif untuk menunjukkan kasih sayang itu. Kalau kamu ingin orang-orang memberikan perhatian kepadamu, biarlah kamu lebih dulu yang berinisiatif untuk memberi perhatian kepada mereka. Kepada orang tua, mungkin kamu bisa ya tiap kali papamu mungkin pulang kerja, kamu bisa bawain minum, sediain minum kalau mereka pulang dari kantor atau dari pekerjaannya. Mungkin kalau mama kamu sibuk di dalam urusan rumah tangga, ya. Hal yang pertama yang kamu bisa lakukan untuk menunjukkan perhatianmu, kepedulianmu, ya mungkin apa yang kamu lakukan, kamu bisa tanpa disuruh, ya bisa mencucikan piring, ya mencucikan gelas, ya membersihkan meja makan dan sebagainya. Nah, Bapak, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya Tuhan mengajarkan kalau saat ini orang tua kita mungkin tidak seperti yang kita harapkan, ya. Kalau orang tua kita mungkin orang yang kasar, orang yang kurang peduli sama kita, orang yang sibuk dengan urusannya sendiri. Nah, jangan membalas hal tersebut dengan perlakuan yang sama terhadap mereka. Jangan kita berkata, gue juga masa bodoh. Papa mama saya gak peduli sama saya juga gak mau peduli sama mereka. Jangan. Firman Tuhan katakan, lakukanlah yang sebaliknya. Kalau mereka belum memberikan perhatian kepada kamu, berikanlah sekarang perhatianmu dan kasih sayangmu kepada mereka. Nah, adik-adik, itulah prinsip yang pertama yang kita dapat lakukan untuk kita dapat membawa kasih di tengah-tengah keluarga sehingga rumah kita menjadi sweet home. Nah, pertanyaannya kemudian mungkin begini. Bagaimana jika saya sudah berbuat baik kepada orang tua saya sudah menunjukkan perhatian kepada mereka, tapi orang tua saya tetap acuh, orang tua saya tetap kasar. Nah, apakah kemudian adik-adik, udahlah, pokoknya kalau sekali lagi saya tunjukkan kebaikan, tunjukkan kasih dan perhatian, orang tua saya tetap tidak peduli, saya udah gak mau lagi melakukan hal itu. Nah, adik-adik, mau katakan begini. Kadang-kadang apa yang kebaikan yang kita lakukan
kepada orang-orang, ya termasuk orang tua kita atau saudara-saudara kita atau teman-teman di gereja atau di sekolah, mungkin tidak mendapatkan respon yang kita harapkan. Mungkin mereka tetap memperlakukan kita dengan cara yang tidak baik. Dan mungkin adik-adik berkata, rugilah melakukan kebaikan, memberi perhatian kepada keluarga atau kepada orang tua saya. Adik-adik, Om katakan jangan kamu merasa rugi berbuat kebaikan seperti yang sepertinya tidak ada manfaatnya. Nah, kalau kita membaca di dalam Galatia pasal yang ke-6, di situ dikatakan begini, ya. Galatia 6 ayat yang ke-7 berkata begini, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dan ayat 9 berbunyi begini, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kamu akan menuai dan jika kita tidak menjadi lemah. Om akan bacakan dari versi firman Allah yang hidup. Ya. Ayat 9 ini berbunyi demikian. Janganlah kita bosan melakukan hal yang benar. Sebab kemudian kita akan menuai hasil yang penuh berkat apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa. Adik-adik, dari ayat-ayat ini kita belajar sesuatu, ya. Bahwa kalaupun kita sudah melakukan yang baik, tetapi respon orang-orang yang menerima kebaikan kita itu tidak seperti yang kita harapkan. Adik-adik, tetaplah melakukan kebaikan itu. Jangan kita bosan untuk melakukan hal yang baik itu. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan karena kita melihat respon yang buruk, melihat respon yang kurang baik, kita jadi patah semangat, kita jadi putus asa. Karena apa? Firman Tuhan katakan, kita pasti akan menuai hasilnya. Apa yang kita tabur, pasti akan kita tuai. Mungkin tidak dalam waktu singkat, mungkin dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Bahkan mungkin kita terima itu setelah kita besar nanti, setelah kita tua nanti. Mungkin anak-anak kita lah yang akan membalas atau menjadi upah atas apa yang kita lakukan saat ini. Jadi adik-adik, jangan pernah merasa rugi kalau kita melakukan hal yang baik. Ya, jadi ingat prinsip yang pertama, mari untuk membawa suasana sweet home di rumah kita. Mari kita belajar apa yang kita ingin orang lain lakukan, kita lebih dulu lakukan kepada mereka. Nah, prinsip yang kedua, kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-7, ya, kembali kepada Matius 7. Tadi, sekarang kita baca ayat 1. Ayat 1 sebetulnya sampai 5. Tetapi akan bacakan ayat 1 dan 2 dulu. Di situ dikatakan begini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, adik-adik, hal yang kedua yang kita pelajari untuk membawa sweet home kepada keluarga kita adalah jangan kita cepat atau mudah untuk menghakimi orang lain. Seringkali adik-adik, ya, kita itu mudah sekali tergoda atau terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan atas sesuatu yang orang lain lakukan. Cepat mengambil kesimpulan sebelum kita mendapatkan informasi yang lengkap. Adik-adik, tentu di sini maksudnya jangan menghakimi orang bukan berarti kita tidak boleh menegur kesalahan orang. Ya, kalau orang jelas-jelas melakukan kesalahan dan kita tahu dengan benar bahwa apa yang dia dilakukan itu memang salah, tentu kita
boleh menegurnya, boleh mengingatkannya. Tetapi yang jadi persoalan di sini seringkali kita itu mudah untuk melihat, kalau di dalam ayat yang ketiga Tuhan Yesus bilang kita itu mudah melihat selumbar di mata saudara kita. Selumbar itu apa ya? Serpihan kayu. Jadi kalau kita menggergaji kayu ya, adik-adik ya, biasanya suka ada serpihannya ya. Nah, itu serpihannya itu namanya selumbar. Nah, selumbar dengan balok itu sebenarnya ukur apa? Satu benda yang sama. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah selumbar itu ukurannya kecil, sedangkan balok itu ukurannya besar. Nah, seringkali kita itu mudah sekali melihat kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil dari orang-orang di sekitar kita. Dari orang tua kita, dari adik kakak kita, dari teman-teman kita. Tapi kadang kita lupa bahwa di dalam diri kita ada balok yang besar yang sama sebetulnya dengan apa yang kita lihat di kehidupan orang-orang di sekitar kita tersebut. Seringkali karena kita mudah sekali melihat selumbar di mata orang, kita berkata, saya ini orang yang paling terzolimi, ya, orang yang paling menderita, dan saya orang yang paling tersakiti. Seringkali kita itu merasa diri sebagai orang yang paling benar. Padahal adik-adik, kalau kita bercermin kepada diri kita sendiri, terkadang kita menemukan bahwa kita sendiri juga ternyata banyak salahnya. Kita sendiri juga banyak kurangnya. Nah, ada sebuah ilustrasi ya, Om mau sampaikan tentang kisah seorang bapak tua. Ya, orang ini orang yang sederhana, kalau tidak disebut miskin, ya. Dan pekerjaannya atau usahanya sehari-hari itu dia menjual gula merah. Dia membuat gula merah, ya. Istrinya yang membuat gula merah. Biasanya gula merah itu diwadahin di dalam satu nampan gitulah. Dan kemudian kalau sudah padat ya, baru gulanya dikeluarin dan dijual. Nah, adik-adik, bapak ini menjual gula merah itu ke sebuah toko langganan ya. Jadi dia punya toko di mana dia jual barangnya itu untuk kemudian dibeli oleh pelanggan-pelanggan lain atau customer yang lain. Nah, ketika dia menjual gula merah itu biasanya dia tidak menerima uang cash, ya, tidak menerima uang tunai, tetapi biasanya harga dari penjualan gula merah itu ditukar dengan bahan-bahan kebutuhan pokok mereka sehari-hari, ya. Selain membeli mungkin beras, makanan, ya, sayur-sayuran dan lain sebagainya dari hasil penjualan gula merah tersebut. Nah, adik-adik, satu ketika ya pemilik toko ini iseng-iseng gitu, merasa ini kok biasanya ya si penjual gula merah ini bilang, "Pak, ini saya jual ya, ini ukurannya sekilo." Nah, si pemilik toko itu merasa ini gula merah katanya sekilo, tapi dirasa-rasa nggak seperti beratnya sekilo. Dan kemudian dia coba timbang ke timbangan yang dia miliki. Apa yang terjadi, adik-adik? Ternyata waktu ditimbang itu benar. Beratnya tidak sampai 1 kilo, tapi hanya 900 gram. Artinya apa? Artinya gula itu kurang 100 gram. Ya, hanya ada 900. Nah, waktu
si pemilik toko ini menyadari bahwa gula yang biasa dia terima yang katanya 1 kilo itu hanya 900 gram. Wah, dia itu begitu meluap emosinya. Ya, dia rasanya marah sekali. Jadi selama ini ya, si bapak itu sudah membohongi saya. Waduh, berapa banyak kerugian yang saya alami. Sejak dia sejak dia menjual gula merah itu, saya nggak pernah timbang. Wah, nggak tahu sudah puluhan kali mungkin ya, atau mungkin ratusan kali dia membeli barang atau membeli gula yang dihargai 1 kilo padahal cuma 900. Wah, benar-benar dia marah sekali. Penipu itu si bapak miskin itu. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Keesokan harinya bapak itu datang lagi karena bapak itu merasa dia biasa dia berjualan ke si toko itu. Nah, ketika bapak itu datang, ya si pemilik toko melihat bapak itu datang, lalu dia berkata, "Bapak, kamu ternyata penipu ya. Kamu bilang bahwa gula ini beratnya 1 kilo. Ternyata setelah saya timbang cuma 900 gram. Bapak ini kurang ajar sekali. Saya sudah berbuat baik, tapi Bapak sudah mempermainkan saya, sudah menipu saya." Adik-adik yang dikasih Tuhan, bapak miskin itu si penjual gula merah itu tertunduk, menundukkan kepala. Dia tidak berani menatap si pemilik toko yang sedang meluap emosinya tersebut. Lalu si lelaki itu berkata begini, si penjual gula itu berkata begini, "Pak, kami ini orang miskin. Kami tidak punya timbangan di rumah. Jadi beras yang kami biasa beli di toko Bapak, yang Bapak bilang seberat 1 kilo, itulah yang kami jadikan timbangan atau standar untuk menimbang gula merah yang kami buat." Nah, adik-adik, dari kisah ini apa pesan moral yang bisa kita tangkap? Si pemilik toko itu sudah marah-marah, sudah emosi dengan berkata, "Wah, ini si penjual gula merah menipu saya." Ternyata apa, adik-adik? Ternyata si bapak tua itu menjadikan standar bahwa beras yang dia beli dari toko tersebut, yang si penjualnya bilang, "Ini beras 1 kilo ya Pak ya." Itu yang dijadikan dasar pengukuran berat dari gula merah yang dia buat. Dan dia bilang, "Ya kalau Bapak bilang beras ini 1 kilo, ya saya percaya. Sehingga saya ukur gula merah saya seukuran seperti beras yang saya beli." Dengan kata lain apa? Ya, sebenarnya yang tukang tipu siapa, adik-adik? Ya si pemilik toko tersebut. Yang menjual beras yang dia bilang 1 kilo, ternyata cuma 900 gram. Nah, adik-adik, apa yang kita mau pelajari dari kisah ini? Ya, sebelum kita menyalahkan orang lain, sebelum kita menuding kepada orang-orang lain, mari kita introspeksi dulu. Mungkin sebenarnya sumber kesalahannya itu ada pada diri kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus bilang, jangan tergesa-gesa untuk menghakimi orang lain. Jangan tergesa-gesa untuk bilang, saya keluarin ya selumbar dari matamu. Padahal sebenarnya ada balok di mata kita yang menutupi hidup kita. Adik-adik, mari kita koreksi diri kita lebih dulu. Nah, itu prinsip yang kedua. Dan yang terakhir, prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga kita baca di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-41. Kalau kita mau membawa kasih yang membuat suasana rumah menjadi sweet home,
prinsip yang ketiga ini satu hal yang penting. Ayat dari Matius 5 ayat 41 berbunyi demikian. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Adik-adik, pada masa Tuhan Yesus hidup, ya, di tanah Palestina itu sedang dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Dan adik-adik, pada waktu itu adalah sesuatu yang lazim, sesuatu yang biasa. Kalau misalnya ada tentara Romawi ini ya, bawa peralatan perangnya atau barang-barang dia, ya, dan dia itu merasa berat, maka seorang prajurit Romawi itu bisa minta kepada orang-orang Yahudi yang merupakan jajahannya, sini, kamu bawain ini barang-barang saya, ya, sejauh 1 mil. 1 mil itu kurang lebih 1,5 kilo. Lumayan ya, bawain barang-barang bukan punya kita, bukan urusan kita, sejauh 1,5 kilo. Tapi ya sebagai warga, sebagai orang yang dijajah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Adik-adik, meskipun mereka bilang, aduh sorry saya lagi sibuk nih, lagian saya nggak lagi arah ke sana, saya mau arah ke sana. Tapi prajurit Romawi itu nggak mau peduli. Pokoknya kalau saya sudah perintahkan kamu untuk bawa, ini perintah atau ini ketetapan hukum berdasarkan Kekaisaran Romawi. Kamu harus bawa barang ini 1 mil. Ya. Setelah 1 mil mau taruh begitu saja, dibanting, dia cepat-cepat lari, itu masa bodoh. Yang penting kamu harus bawain barang ini 1 mil. Tuhan bilang apa? Kalau kamu disuruh bawa 1 mil, ya, sudah 1 mil, kamu bilang sama dia, mau nggak saya bawain 1 mil lagi? Adik-adik, ya, wah kita ini biasanya kalau mendapatkan satu beban, satu urusan yang bukan jadi urusan kita, paling mentok kita lakukan sesuai dengan permintaan, benar nggak? Kalau bisa kurang itu lebih baik gitu ya. Tapi ini Tuhan bilang, kalau kamu diminta melakukan berjalan membawa barang 1 mil, kamu tawarin lagi, mau nggak saya bawain 1 mil lagi? Nah adik-adik, artinya apa? Artinya Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, ya, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, lakukan lebih baik lagi ketika orang meminta sesuatu kepada kita. Lakukan yang terbaik. Maka orang kemudian pasti akan bertanya-tanya, ya. Orang itu pasti akan heran. Ini biasanya orang disuruh jalan 1 mil aja ngomel-ngomel, ya, ngedumel. Ini malah nawarin untuk bawa 1 mil lagi. Nah, adik-adik, itulah sesuatu yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Bahwa seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita itu punya sikap hidup yang di atas rata-rata, ya, atau di atas normal. Istilah yang umum kita dengar sekarang ada new normal, ya. Jadi kita itu harus hidupnya di atas kenormalan. Nah, adik-adik, dalam konteks kehidupan berkeluarga, hal ini bisa kita terapkan dalam bentuk mengerjakan sesuatu yang diminta oleh orang tua kita, oleh kakak adik kita, dengan apa? Dengan sukacita, dengan kerelaan untuk melakukan yang terbaik. Dan adik-adik, ini adalah suatu hal yang membuat suasana keluarga bisa menjadi sweet home, ya. Dan yang lebih menarik bukan hanya itu. Setelah Tuhan Yesus bilang soal berjalan extra mile, ya, berjalan untuk pada mil yang kedua, Tuhan Yesus melanjutkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang pengampunan. Ya. Kalau adik-adik nanti bisa baca di dalam ayat yang
ke-43 dan seterusnya. Di situ Tuhan berbicara tentang bagaimana kita mengasihi sesama kita, mengasihi bahkan musuh kita, mengasihi dan berdoa buat orang yang menganiaya kita. Dan Tuhan katakan itu yang akan menjadi ciri orang-orang akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Bapa di surga. Kalau Bapa di surga memberikan matahari buat orang baik dan orang jahat, memberikan hujan buat orang benar dan buat orang tidak benar, maka kita pun seharusnya mengasihi orang-orang bahkan yang tidak menyenangkan kita, yang membenci kita. Adik-adik, Tuhan Yesus bicara tentang pengampunan dan memberkati orang yang menyakiti kita atau merugikan kita. Ini adalah sebuah prinsip yang luar biasa, adik-adik, yang perlu kita pahami di dalam kehidupan ini. Ingat sekitar setahun yang lalu lah ya, lihat di TikTok ada seorang anak remaja yang memberi nasihat kepada para orang tua. Ya, kurang lebih dia berkata begini, para orang tua ya, jangan suka bilang gini sama anaknya, maksudnya ya. Kok kamu nggak seperti anak tetangga sih? Ya, punya prestasi ini, punya prestasi itu. Atau kamu kok nggak sepintar adik kamu sih? Nah, adik-adik, dengan kata lain, orang tua itu jangan suka banding-bandingin anaknya. Dan ada banyak lain ya kritikan-kritikan yang dia ungkapkan. Di satu sisi, adik-adik memang betul. Harus mengakui bahwa banyak orang tua tidak bijaksana dalam memarahi, dalam mengomentari anak-anaknya. Ya. Atas nama para orang tua mungkin perlu minta maaf kepada kamu semua atas apa yang para orang tua lakukan. Tetapi juga ingin menyampaikan begini. Jangan terlalu mudah untuk menarik kesimpulan tentang orang tua kita. Ya. Kenapa orang tua kita bersikap seperti itu? Mungkin itu tidak terlepas dari apa yang mereka terima, perlakuan yang mereka terima dari orang tua mereka. Dalam hal ini adalah kakek nenek kita. Dan mungkin orang tua kita belum dengan bijaksana dapat memilah-milah, oh ini yang pantas saya lakukan kepada anak saya, dan mana yang tidak pantas atau perlu saya buang, supaya anak saya tidak mengalami kepahitan atau kesedihan atau luka hati seperti saya. Adik-adik, mari kita belajar untuk memberikan pengampunan kepada orang tua kita atas kelemahan-kelemahan mereka. Bahkan kalaupun mereka sampai saat ini masih menjadi orang yang mungkin suka menyakiti kita, melukai kita dengan kata-kata mereka, dengan tindakan mereka. Tuhan Yesus ajarkan satu hal. Belajarlah untuk mengampuni mereka. Belajarlah untuk memberikan kasih melebihi apa yang sepantasnya mereka terima. Adik-adik, kita sudah belajar prinsip-prinsip yang luar biasa dari Tuhan Yesus tentang bagaimana membawa kasih agar keluarga kita menjadi sweet home, rumah yang nyaman, rumah yang menyenangkan. Dan rindu, mari di momen Valentine's Day ini kita hadirkan kasih di rumah kita masing-masing, sehingga benar rumah kita menjadi sweet home. Amin. Mari kita berdoa. Sebelum kita masuk di dalam doa, adik-adik, mari kita renungkan sebentar kebenaran firman yang baru kita terima. Kalau ada adik-adik yang hari-hari ini mungkin masih mengalami kepahitan, luka hati karena orang tuamu khususnya, atau kakak adikmu memperlakukan kamu tidak sepatutnya. Kamu merasa mungkin
rumah keluargamu itu seperti sesuatu yang begitu panas, seperti neraka. Adik-adik, firman Tuhan katakan, engkau bisa membawa perubahan di tengah-tengah keluargamu melalui sikap hidup yang Tuhan ajarkan. Mari kita lakukan lebih dulu apa yang kita ingin mereka lakukan. Kita perbuat mereka kepada mereka lebih dulu. Kita mau belajar untuk tidak cepat mengambil kesimpulan dan menghakimi segala tindakan mereka. Tapi kita mau belajar untuk melakukan yang terbaik dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau sampaikan buat kami pada pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap anak-anak-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah kebenaran firman-Mu mendorong kami, menggugah kami Tuhan. Di hari kasih sayang atau Valentine's Day ini, kami mau Tuhan mengekspresikan kasih kami di tengah-tengah keluarga sebagai first ministry kami, sebagai tempat di mana kami menunjukkan pelayanan kami yang pertama. Sehingga Tuhan, kasih itu akan boleh menyebar, berdampak kepada anggota keluarga yang lain, kepada orang tua kami, kepada kakak adik kami. Sehingga keluarga kami, rumah kami menjadi keluarga yang harmonis, rumah yang nyaman, karena selalu ada sukacita dan damai sejahtera di dalamnya. Hamba mohonkan berkat-Mu Tuhan atas setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. God bless.